Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman dan pemerhati pengetahuan yang bijaksana, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kekeliruan Bertrand Russell sebagai seorang filosof yang mengemukakan beberapa persoalan yang sangat meraup konsentrasi para pemikir. Dan disinilah ilmu instincting masuk untuk membedah bagaimana kekeliruan-kekeliruan itu harus diluruskan. Apa yang menjadi empirisme daripada Bertrand Russell dan satu teori yang menyatakan bahwa dunia hanya satu substansi, yaitu tidak mental juga tidak fisik. Ini sebuah pernyataan yang sangat menyita perhatian dunia keilmuan dan dunia pengetahuan, bahwa dunia hanya satu substansi, yaitu tidak mental juga tidak fisik. Pemahaman mental di sini adalah brain, akal yang cerdas untuk mengolah. Jadi dunia tidak ada di dalam khayalan akal, dan dunia juga tidak pada fisiknya. Pernyataan ini terjadi kontradiktif yang sangat luar biasa dengan apa yang disebut dengan teori Bertrand Russell tentang materialisme. Karena menurut beliau, pandangan materialisme seutuhnya itulah yang menjadi fakta, karena yang tidak ditangkap oleh indrawi berarti itu tidak ada dan nonsen. Oke, kita lihat. Ketika terjadi kontradiktif yang dipertahankan menjadi sebuah pengetahuan, disinilah kita menemukan berbagai kekeliruan terbesar yang seolah-olah dipaksakan pengetahuan ini kepada seluruh masyarakat dunia untuk memahami dengan kekeliruan-kekeliruan yang sangat signifikan. Ketika di lain sisi pengetahuan yang dianggap tertangkap oleh indrawi semuanya adalah fakta. Tapi di lain sisi dia mengeluarkan statement bahwa tidak ada mental dan juga tidak fisik. Di mana kita lihat ujung benang yang salah dan keliru begini luar biasa. Saya tidak mau, atau dalam pandangan ilmu instincting, tidak mau setiap kesalahan dalam pengetahuan selalu dipaksakan menjadi satu kehendak kebenaran, lalu itu dipercaya oleh orang awam seolah-olah teori ini benar adanya. Mari kita buka satu persatu, lalu kita bedah, kemudian kita lihat kekeliruan-kekeliruan ini kita harus luruskan menjadi satu persepsi kebenaran untuk dunia pengetahuan tidak dibutakan oleh kekeliruan dan kesalahan. Bahwa dunia hanya satu substansi, kata Master Bertrand Russell, yaitu tidak mental juga tidak fisik. Kalau ini merupakan satu pandangan yang juga bukan mental dan juga bukan fisik, artinya bahwa dunia ini tidak pernah ada, dan fisik yang ada pada dunia ini itu juga merupakan hanya cerita kosong yang menurut pandangan atau penerimaan substansi keseluruhan dunia ini melalui indrawi
itu tidak pernah ada. Artinya dia di sini berdiri pada dua kelompok besar masyarakat modern atau masyarakat pemerhati ilmu. Dia ada pada satu sisi masyarakat nihilisme, juga dia ada pada satu sisi masyarakat empirisme. Kita lihat dua narasi yang keliru dan dua kelompok yang juga dia anggap nihil. Kita tarik benang merahnya. Dalam pandangan ilmu intuiting, ketika dalam bahasa kontradiktif yang terjadi antara dunia hanya satu substansi, yaitu tidak mental juga tidak fisik, berarti di manakah fisik dunia dan kementalan yang ada yang diserap oleh akal manusia, itu juga pasti tidak mungkin terjadi. Kalau itu tidak mungkin terjadi, berarti di mana cara kerja akal sehat yang bisa membedakan antara dua narasi yang kontradiktif sekaligus untuk dia menjadikan satu komposisi dalam satu combine menjadi sebuah kesimpulan dalam pengetahuan. Ini tidak boleh terjadi. Sekarang ilmu intuiting uraikan supaya kita sama-sama memahami ketika seluk-beluk terjadi dalam pengetahuan yang bergejolak, lalu kita sengaja menjas menjadi sebuah kebenaran, itu tidak boleh terjadi untuk mencekoki dan meracuni akal manusia yang begitu tulus, ikhlas, dan murni. Ilmu intuiting ingin meluruskan bahwa porsi ada pada masing-masing, yaitu ada fakta dan ada non-fakta. Ada materi dan juga ada non-materi. Materi dan non-materi tidak bisa kita gabungkan sekaligus, karena ini diibaratkan bagaikan minyak dengan air. Tidak mungkin dia bersenyawa menjadi satu substansi yang bisa disimpulkan sebagaimana kehendak Bertrand Russell. Apa yang dimaksud oleh Bertrand Russell adalah justifikasi, pemaksaan, kehendak pengetahuan yang tidak boleh terjadi dalam tataran keilmuan modern. Itu hanya berlaku kepada orang-orang awam di zaman dulu yang punya cara berpikir yang singkat, pendek. Untuk saat ini, pengetahuan yang membangun setiap kecerdasan, substansi pemikiran, harus kita selaraskan sebagaimana keinginan ilmu intuiting untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang cerdas kepada umat manusia. Bahwa ketika kita melihat baik dunia makro maupun dunia mikro, dunia makro adalah global alam semesta, dan dunia mikro adalah manusia. Kita ada pada dunia mikro di mana kebesaran cara pandang, kebesaran melihat pengetahuan, dan kebesaran akal dan cara berpikir manusia jauh lebih besar daripada alam semesta. Kalau teori ini kita pakai, seluruh inti persoalan yang dipahami oleh Bertrand Russell gugur dan tidak perlu lagi untuk kita ikuti sebagai sebuah pengetahuan. Pada diri manusia terdapat mind atau mental, dan juga ada kulub atau perasaan yang ada pada hati manusia. Perasaan dan akal dia sama-sama non materi.
Kalau kita melihat dengan fakta-fakta yang ditangkap oleh indrawi, sebagaimana keinginan Bertrand Russell, bahwa dunia ini adalah non-fakta, bagaimana dengan ucapan-ucapan Bertrand Russell sendiri tentang ketika seluruhnya bukan fakta, itu adalah tidak bisa diterima oleh indrawi. Dan ketika seluruhnya bisa diterima oleh indrawi, itu adalah fakta. Ini merupakan sebuah justifikasi yang selalu bertolak belakang dengan dunia pengetahuan. Bertrand Russell lupa bahwa di dalam diri manusia ada fakta dan ada non-fakta. Akal, roh, perasaan, rasa ingin tahu, rasa ingin memiliki, rasa sakit, dan lain sebagainya adalah non-fakta yang semua ada pada mental. Kalau kata-kata soal tidak pada mental, di manakah cara berpikir seorang filosof seperti Bertrand Russell yang dunia mengakuinya sebagai seorang filosof besar? Di sini kekeliruan yang tidak bisa kita toleransi. Ilmu intuiting tidak pernah toleransi dengan setiap kekeliruan yang dengan mudah disimpulkan. Ilmu intuiting datang untuk meluruskan setiap pengetahuan yang salah, pengetahuan yang keliru akan dipangkas dan diberikan contoh-contoh dan jalan keluarnya. Nah, kita melihat lagi pada fakta dunia, alam semesta. Semua fakta yang ada. Dan pada alam semesta pun ada non-fakta atau non-materi. Sekarang kita lihat. Dapatkah seorang Bertrand Russell mengukur kecepatan arus yang ada di udara? Arus listrik lemah. Dan itu sampai saat ini belum pernah ada satu ungkapan manusia pun tentang arus listrik lemah di udara. Juga pengetahuan belum pernah ungkap bahwa dia dapat mengukur arus listrik bumi dengan seluruh kecepatannya. Karena arus listrik lemah sulit dideteksi dan sulit diukur. Nah, ketika kita tidak mampu untuk melihat atau mendengar di udara ada listrik, disitulah apa yang disebut dengan teori Bertrand Russell soal seluruh yang ditangkap oleh indrawi itu adalah fakta dan ternyata ada non-fakta yang ada di udara. Dan inilah kita bisa menggunakan handphone, ponsel saat ini karena di situ dibantu oleh arus lemah yang bisa menghantar gelombang listrik ke berbagai macam ponsel-ponsel lainnya di dalam dan luar negeri atau belahan dunia lainnya. Ini kekeliruan-kekeliruan yang tidak boleh toleransi, maka mari kita harus berpandangan pada pengetahuan yang lurus dan berpandangan kepada pengetahuan yang tidak mudah untuk memberikan justifikasi dengan kesalahan dan kekeliruan lalu kita menyimpulkan menjadi sebuah pengetahuan. Saya berharap kepada seluruh filosof dan seluruh pemerhati pengetahuan dan seluruh saintis dan para ilmuwan lainnya, ketika Anda ingin untuk bernari-nari dengan pengetahuan Anda, jangan sekali-kali memberikan sebuah pandangan yang keliru untuk memberikan kebenaran-kebenaran kepada orang dengan sebuah pemaksaan seperti ini. Alhasil, dunia terbagi menjadi dua, dan pada diri manusia terbagi menjadi dua pada garis besar. Adalah materi dan non-materi. Fakta dan non-fakta. Itulah jawaban untuk mengunci seluruh pengetahuan yang keliru. Mari kita lanjutkan. Jangan lupa subscribe untuk video-video pengetahuan bisa berlanjut untuk mengarah
mengantarkan Anda semua kepada jalan kebenaran dalam melusuri ilmu dan pengetahuan. Terima kasih.